Astaghfirullah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa melaksanakan tarawih berjamaah di Masjid Nidaul Ilmi, dan kita lanjutkan kajian kita, masih meneruskan kajian yang lalu tentang menyingkap alam jin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa alam jin adalah alam yang gaib bagi manusia, dan hubung kait antara jin dengan manusia, terutama dalam rangka menyesatkan Bani Adam, adalah hubung kait yang nyata, dan itu dijelaskan di dalam beberapa riwayat. Di zaman sebelum diutusnya Nabi SAW, jin-jin itu biasa naik ke langit, tetapi tidak bisa menembus langit pertama. Ingat, jin yang naik ke langit itu tidak bisa menembus langit pertama, artinya posisinya di bawah langit pertama, karena tidak ada yang bisa menembus langit kecuali karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu ila samawati fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Sehingga jin-jin itu hanya sampai di bawah langit pertama saja. Disitulah ada maqaidul sam'i, tempat pos di mana jin itu mencuri kalimat-kalimat yang disampaikan Jibril kepada malaikat yang di langit pertama. Karena setiap hari Allah Subhanahu wa taala memiliki takdir yaumiyah, takdir harian namanya. Dan itu difirmankan dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi kulli yaumin huwa fi sya'n. Jadi setiap hari itu Allah Subhanahu wa taala sangat sibuk sekali, memiskinkan si fulan, mengayakan si fulan, menghujani daerah fulan, menggersangkan daerah fulan, menyuburkan tanah ini, menghancurkan tanah itu, dan begitu seterusnya. Dan itu lewat tugas para malaikat. Jadi Allah memberikan tugas kepada para malaikat. Lah, tugas itu pertama kali diberikan kepada Jibril. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memerintahkan sebuah perkara, maka dibuat pingsan seluruh malaikat yang ada di langit. Tidak ada satupun malaikat kecuali pingsan. Kemudian yang pertama kali siuman adalah Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada Jibril. Selesai perintah itu diberikan kepada Jibril, maka seluruh malaikat baru bangun, siuman, terjaga. Maka yang pertama kali dihabarkan perintah itu kepada malaikat yang paling atas, malaikat hamalatul arsh, malaikat pemikul arsh dan malaikat di sekitarnya. Mereka mengatakan kepada Jibril, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan Rabb kita wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Qala al-haq," kebenaran, perintah ini, perintah itu, dan begitu seterusnya. Maka mereka pun kemudian bertasbih dan bertakbir. Kemudian Jibril turun ke langit ke-7. Maka malaikat di langit ke-7 bertanya lagi, "Apa yang diperintahkan Rabbmu kepada kami wahai Jibril?" Maka Jibril memberitahu, maka mereka pun bertasbih dan bertakbir. Kemudian Jibril turun ke langit ke-6, sama malaikat di langit ke-6 pun bertanya sampai kepada malaikat yang ada di langit pertama. Lah, ketika Jibril ini menyampaikan wahyu Allah kepada para malaikat di langit pertama, lah jin-jin yang ada di pos-pos di bawah langit
itu mendengarkan bisikan-bisikan malaikat, apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Apabila mereka mendapatkan satu kalimat, maka jin yang paling atas langsung menyampaikan kepada jin yang paling bawah. Kenapa? Dikhawatirkan tidak sampai kalimat itu, datang meteor kemudian membunuh mereka. Jadi sebelum meteor menyerang mereka dan mereka bisa mati dengan meteor itu, maka cepat dia sampaikan kalimat itu kepada jin yang di bawahnya. Sebelum mereka diserang lagi oleh meteor, disampaikan lagi kepada jin yang di bawahnya, sampai kepada jin yang ada di bumi. Itu pun sudah dicampur adukan satu kalimat dengan 99 kalimat kedustaan. Baru jin yang ada di bumi ini akan bekerjasama dengan para dukun. Disitulah mulai terjadi bisnis barter berita dari kalangan jin dengan paranormal. Tetapi sekali lagi, dari 100 berita yang disampaikan jin yang dijual kepada paranormal itu, hanya satu kebenaran, 99 semuanya dusta. Jadi kalau seandainya dukun itu meramal, kemudian terjadi ramalannya, boleh jadi yang satu kalimat itu. Tetapi kebanyakan mereka ramalannya itu memang dusta, hanya meramal saja. Karena dukun-dukun itu para pendusta, ya, karena jin yang menghabarkan berita juga mereka jin-jin pendusta. Jadi pendusta ke pendusta. Lah kemudian setelah mereka bekerja sama dengan manusia, disitulah terjadi penyesatan manusia kepada manusia dengan perantara jin, maka tersebarlah kesyirikan di mana-mana. Sehingga di zaman sebelum diutusnya Rasul, dukun-dukun itu punya hati di masyarakat. Jadi masyarakat jahiliyah itu kalau ada apa-apa mereka datang ke dukun. Mungkin kalau zaman sekarang ustadznya gitu ya. Jadi mereka cari solusi ke dukun. Contoh saja, kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini suatu ketika dimimpikan untuk mengorek tanah yang di situ tertimbun Zam-Zam. Karena air Zam-Zam itu kan sudah tertimbun ratusan tahun ketika suku Jurhum kalah oleh suku Khuza'ah. Jurhum ini kabilahnya Nabiullah Ismail, istrinya kan menikah dengan kabilah Ismail. Jadi Ismail menikah dengan bangsa Jurhum. Jurhum itu kabilah Arab dari Yaman. Dari situlah turunan Nabi SAW. Dulu Arab itu dikuasai Jurhum, tapi kemudian kalah perang oleh Khuza'ah. Sementara perekonomian Jurhum itu dari air Zam-Zam. Takut kalau seandainya air Zam-Zam ini direbut oleh Khuza'ah, oleh Jurhum dikubur, dipendam supaya jangan direbut oleh Khuza'ah, sehingga Khuza'ah tidak tahu di mana sumber Zam-Zam. Lah semenjak Jurhum kalah, kemudian Arab dikuasai oleh Jurhum, sampai ada seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Dialah yang pertama kali menyesatkan orang Arab dari agama Ibrahim menjadi agama kesyirikan. Dia yang membawa patung dari Syam, dan yang pertama dibawa adalah patung Hubal. Jadi Amr ibn Luhai ini dia safar ke Syam. Rupanya di Syam itu ada satu perkampungan penyembah berhala. Sementara Syam itu dalam sejarah adalah Ardul Anbiya, negerinya para nabi. Jadi Amr bin Luhai disangka itu agama benar. Bertanyalah kepada orang-orang itu Amr ibn Luhai, kenapa kalian menyembah berhala? Maka mereka menjawab bahwa berhala ini Tuhan kami. Bahkan ada berhala yang bisa menurunkan hujan katanya. Amr ibn Luhai teringat dengan Arab. Arab itu jarang hujan. Ini kalau bisa dibawa ke Arab, bisa subur Arab itu. Akhirnya dibawalah patung Hubal dengan keyakinan Tuhan yang bisa menurunkan hujan. Akhirnya ditenggerkan di dalam Mekah. Sejak itulah masyarakat Arab disuruh menyembah berhala. Makanya Nabi SAW menggambarkan tentang siapa Amr ibn Luhai itu. Kata Nabi SAW, inni ra'aitu Amr ibn Luhai fin nari yajurru am'ah. Aku melihat Amr ibn Luhai itu di neraka terburai ususnya. Kenapa? Li'annahu awal man ghayyara dina Ibrahim, karena dia orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim, agama tauhid, menjadi agama kesyirikan. Lah di masa Abdul Muttalib,
di masa Abdul Muthalib berkembang kesyirikan menyembah berhala itu, termasuk kakek Nabi SAW itu penyembah berhala Abdul Muthalib. Ya. Walaupun apabila dalam kondisi susah, orang-orang jahiliyah itu mereka menyembah Allah, tapi kalau senang mereka datang ke berhala-berhala meminta sesuatu. Makanya Allah gambarkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Jadi apabila mereka berada di tengah-tengah lautan, kemudian mereka di atas kapal, diombang-ambing ombak lautan, mereka akan karam, maka mereka akan berdoa dengan sangat ikhlas kepada Allah. Tapi apabila mereka diselamatkan, mereka melakukan kesyirikan lagi. Makanya kata para ulama dalam kitab Tauhid, lihatlah kesyirikan zaman dulu dengan kesyirikan zaman sekarang. Kalau kesyirikan zaman dulu terjadi hanya dalam kondisi senang saja, dalam kondisi susah mereka menyembah Allah supaya tidak disuruh menggali di situ air Zam-Zam. Ketika dia terbangun, akhirnya betul-betul dia datang ke tersebut, rupanya betul ketika digali ada air Zam-Zam tuh. Air bersih susah sekali gitu ya, sangat sulit mencari air bersih itu. Jadi kalau air bersih itu jadi rebutan, sama dengan di Daul Ilmi ini susah airnya. Jadi ketika kedapatan air Zam-Zam itu rebutan kabilah-kabilah itu, hampir perang. Padahal yang menemukan Zam Abdul Muthalib, tetapi kabilah-kabilah ingin menguasai. Akhirnya kemudian mereka sepakat untuk datang ke seorang paranormal dukun. Jadi keputusannya itu, air Zam-Zam ini milik siapa? Milik bersamakah? Milik Abdul Muthalib kah? Maka ada seorang dukun akbar, dukun besar, tetapi rumahnya jauh, harus lewati padang pasir yang cukup jauh sekali, berhari-hari baru sampai ke rumah dukun itu. Berangkatlah Abdul Muthalib dengan para pembesar kabilah-kabilah itu menemui dukun tadi. Di tengah, karena jauhnya safar, akhirnya mereka pun kehabisan bekal, kehausan, banyak yang mati. Jadi pemimpin-pemimpin kabilah ini banyak yang mati, sehingga hanya tersisa beberapa orang bersama Abdul Muthalib masih hidup. Akhirnya yang beberapa orang ini sudah hampir mati juga. Kemudian ketika itu mereka berunding, apakah kita perlu melanjutkan perjalanan atau tidak. Sudah kehausan, ingin lapar. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan ilham, Abdul Muthalib suruh mengorek padang itu. Pas korek oleh dia, ada air rupanya di situ. Akhirnya orang-orang yang tersisa ini diselamatkan dari kehausan. Yang dikorek oleh Abdul Muthalib di tengah padang pasir itu. Dari situ mereka tidak jadi melanjutkan perjalanan. Melihat keajaiban Abdul Muthalib bisa mengorek padang pasir keluar air, akhirnya mereka sepakat bahwa Zam-Zam milik Abdul Muthalib. Pulang lagi mereka. Tetapi di sini ibrahnya, bagaimana mereka sepakat datang ke paranormal kan, untuk memutuskan sesuatu. Karena zaman jahil seperti itu, jin-jin itu sering naik ke langit. Lah ketika kemudian Nabi SAW diutus, maka langit pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memfungsikan bintang. Siapapun jin yang naik ke langit akan ditembak oleh meteor dan akan mati. Sehingga sejak itu tidak ada lagi jin berangkat ke langit. Sejak zaman Nabi SAW masih hidup sampai Rasul wafat. Ketika Nabi SAW wafat, mulai jin-jin itu naik lagi ke langit sampai hari ini. Sehingga semakin banyak setiap hari jin mencuri berita, kemudian kerjasama dengan normal para dukun, para bomo dan yang semacamnya. Dukunan kembali bangkit, apalagi di sekarang dukun itu punya hati lagi di masyarakat. Bahkan sudah tidak bisa dibedakan mana dukun gitu ya. Apalagi tayangan-tayangan di YouTube itu, lihat bagaimana ada dukun kemudian hendak atau apa gitu ya, mesti yang dibaca itu kadang-kadang Al-Fatihah, kadang-kadang selawat gitu ya, ditampakkan punya tenaga dalam. Padahal bisa tidak, jangan-jangan YouTuber saja cari duit gitu ya. Tetapi itu kan ditampakkan seperti itu.
Yang herannya saya baca di komen YouTube itu, subhanallah, luar biasa. Komen-komennya, buzzer-buzzernya itu subhanallah. Kalau tayang itu bukan 1-2 yang nonton gitu ya, ratusan gitu, bisa ribuan, bisa puluhan ribu, kan juta lagi. Kok bisa gitu? Itu juga apa? Masih lemahnya akidah, tidak bisa membedakan mana ustaz dukun. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa disitulah awal kerjasama jin-jin itu dengan para normal dan para dukun, akhirnya merusak dan menjadikan Bani Adam disesatkan oleh dua syaitan, syaitanul ins dan syaitanul jin. Baik. Kalau kita cerita lebih luas daripada jin, di antara sifatnya kan sudah jelaskan sedikit tentang sifat-sifat jin yang berinteraksi dengan manusia apabila manusia tidur diikat tengkunya 3 ikatan. Atau terkadang ikhwan, jin itu mereka sengaja untuk menikmati aurat manusia. Jadi kalau antum masuk kamar mandi atau antum melakukan hubungan suami istri, lupa ta'awud, lupa basmalah, lupa membaca, maka hakikatnya mereka itu sedang menonton aurat kita. Dan betapa malunya kita, andai kata kemudian antum telanjang saja jalan-jalan di jalan ini ditonton manusia, malu nggak tuh? Malulah, disangka orang gila. Orang gila ya. Tetapi kan yang menonton kita itu tidak nampak gitu ya, dan mereka tidak dengar komentar mereka ke kita kan. Kita nyaman-nyaman saja dipertontonkan aurat kita di hadapan mereka. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ke kita satu, apa kita masuk ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Karena jin itu juga jenisnya sama dengan kita, ada setan laki-laki, ada setan perempuan, ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Kenapa 2 jenis di kamar mandi itu? Karena kalau yang masuk kamar mandi laki-laki yang goda setan perempuan gitu ya. Kalau yang masuk perempuan yang goda setan laki-laki. Yang repot tuh kalau yang masuk LGBT. Mungkin LGBT juga ganggu di situ ya. Artinya bahwa sampai ke kamar mandi kita suruh untuk ta'awud. Saya pernah membaca kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah dari Yaman. Judul bukunya itu Ahkamul Jin, hukum-hukum seputar jin. Beliau mencatat, beliau ahli ruqyah di Yaman itu, Syekh Abdullah Imam itu luar biasa. Jadi dalam buku beliau itu menjelaskan tentang sebab-sebab kesurupan dan sebab-sebab orang terkena sihir. Lah ketika beliau menjelaskan tentang sebab-sebab kesurupan itu, salah satunya poin beliau adalah karena ketika orang masuk kamar mandi lupa ta'awudz, lupa berlindung kepada Allah minal khubthi wal khaba'ith. Akhirnya kemudian karena kelamaan setan itu memandang aurat antum, maka akhirnya mereka pun jatuh cinta. Maka orang itu kesurupan karena jatuh cintanya jin kepada manusia. Jin itu bisa jatuh cinta dengan kita, cuma antum tidak tahu saja sedang dicintai jin itu. Anak enggak mereka Ustaz, iya antum tidak suka, dia suka sama gimana ya. Jadi yang menyebabkan kesurupan itu karena mereka ganggu terus kita. Akhirnya dia cemburu kalau antum bersama istri antum atau istri antum bersama antum, mereka cemburu, akhirnya diganggu, rumah tangga kita diganggu ya. Itu salah satu sebabnya dibuat jin-jin itu mengganggu rumah tangga kita karena nggak suka ya. Namanya antum saja istri antum jalan sama orang antum cemburu, padahal ngojek dia. Orang bahkan ada di daerah tertentu itu sudah cerai, tiba-tiba dan istrinya nikah dengan laki-laki dan cemburu, ini padahal mantan suami ya, dibunuhnya itu suami keduanya padahal sudah cerai itu ya. Itu manusia terjadi lah, bangsa jin juga kurang lebih seperti itu. Jadi sebab-sebab kesurupan itu yaitu salah satunya karena rasa cintanya bangsa jin karena terlampau amat setiap hari memandang aurat kita, makanya dia suka, akhirnya dibuatlah
Orang yang jangan itu tidak mau kawin, ya. Ada jin itu disebut jin asyik, bukan asik. Kalau asik ya asik-asik gitu ya, pakai shin besar, asyik namanya. Jin asyik itu biasanya menggoda anak-anak muda, suruh jangan kawin, jadi bujang lapuk, ya. Atau kemudian juga mengenai anak gadis, ya. Anak-anak gadis itu disuruh jangan nikah, sehingga akhirnya sama-sama gitu ya, yang satu tidak mau kawin, dibuatlah kemudian tabatul. Makanya Nabi SAW kenapa sampai mencontohkan bukan menikah satu orang sampai 11 istrinya kan, itu ya, menunjukkan bahwa diantara untuk menahan syahwat, gangguan dari syaitan, anak muda itu disuruh menikah kan, supaya jangan diganggu oleh jin asyik tadi. Akhirnya kan gitu, kena jin asyik jadi asik, jadinya membujang dan tidak mau menikah. Lah itu kata Syekh Abdullah Imam, salah satu penyebabnya karena kecintaan jin kepada manusia. Ya, jin mengganggu kita, melihat aurat kita. Tapi kalau kita baca basmalah, kemudian kita ta'awud minal khubthi wal khaba'ith, walaupun kita terang bulat, maka Allah akan tutup pandangan mereka, tidak mampu melihat aurat kita. Termasuk ketika kita menggauli istri kita, demikian juga. Jadi jangan lupa ta'awud, jangan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan syaitan dari kami berdua, dan jauhkan syaitan dari keturunan yang kalau seandainya Allah takdirkan ada hasilnya dari pergaulan kita berdua. Kalau muka-muka antum nggak yakin kalau gaul dengan istri baca doa kayak gitu ya, Bang Arif ya, main langsung aja ya. Jadi penting juga, karena setan itu satunya muamalahnya dengan jin, seperti jin itu muamalah dengan manusia seperti itu. Jadi mengganggu lewat hubungan, lewat kali. Termasuk juga kalau orang masuk ke dalam rumah, lihat hadis Nabi SAW, syaitan, sesungguhnya syaitan itu, jadi dia akan memanggil kawan-kawannya. Idza dakhala ar-rajulu baitahu, kalau ada seseorang masuk ke dalam rumahnya, fa dzakarallaha inda dukhulihi, kemudian ingat Allah, dia baca basmalah, ucapkan salam gitu ya. Wa inda ta'amihi, pun ketika dia makan dalam rumah tersebut dia baca basmalah, qala syaitan, maka syaitan yang ada di atap rumah itu mengatakan la mabita lakum wala asya, tidak bisa masuk ke rumah ini dan tidak ada makan malam bagi kalian, pergi cari rumah yang lain. Tetapi kata Nabi SAW, wa idza dakhala, tapi kalau seseorang masuk ke dalam rumahnya, falam yadhkurillaha inda dukhulihi, dia tidak baca basmalah ketika membuka, tidak pula mengucapkan salam, begitu juga ketika makan tidak baca basmalah, maka satu setan akan berteriak di atas dan memanggil teman-teman setan yang lainnya dan mengatakan, adarabtumul mabit, di rumah ini hotel kalian, di rumah ini penginapan kalian, kemari dan di rumah ini banyak makanan, kalian bisa di rumah ini, kalian makan banyak-banyak di rumah ini. Lihat, masuk rumah nggak baca basmalah, nggak baca salam, kemudian ketika makan minum tidak baca basmalah, hakikatnya rumah ini dipenuhi dengan bangsa jin yang kufur, fasik-fasik. Cuman kita tidak lihat saja. Makanya orang-orang yang jarang membaca Quran, yang jarang berzikir, yang jarang sholat sunnah di rumah, wajar kalau seandainya di rumah itu kok kayaknya di dapur itu ada hal-hal yang menakutkan, ada suara-suara, ada bayangan-bayangan, macam-macam, ya kan? Boleh jin di situ. Nah, jadi inilah diantara alaqah dan juga pembahasannya kalau kita masih sambung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.